Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya Pak Ara? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak Ara ini merupakan guru sejarah ya Iya betul. di SMA IT Di Badawarman, Tasikmalaya. Baik, Pak Ara, Iya. sebelum kita melaksanakan observasi ya, yang mana observasi ini observasi supervisi yang dimaksud adalah tujuannya untuk pengembangan diri ya, khususnya bagi guru seperti itu. Nah, kira-kira para kelas mana dan tanggal berapa yang akan kita observasi? Dan untuk kelasnya nanti saya akan coba di kelas 10A, itu kelas akhwat. Untuk harinya di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Pak. Oke, baik. Jadi 10A berarti ya, betul. tanggal 22 Oktober. Iya. Baik. Nah, kira-kira tujuan apa yang nanti kita akan disupervisi? Dan untuk tujuannya nanti diharapkan siswa itu dapat memahami manfaat dari sejarah yang mana bisa berguna untuk kehidupan mereka sehari-hari Pak. Oh, itu jadi tujuannya untuk memahami dulu Iya, betul. bagaimana pentingnya sejarah. Iya. Jadi banyak makna-makna yang baik untuk bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ya, ibroh ya. Iya, seperti betul. itu. Baik. Nah, kira-kira bagian mana yang saya harus amati nanti ketika pembelajaran itu? Untuk yang bisa Bapak amati nanti bisa dilihat dari yang diskusinya aja Pak. Nanti bisa dilihat antara hubungan antara siswa dan siswa itu saat diskusi cukup baik atau tidak menurut Oke. Bapak. Baik. Nah, kira-kira selanjutnya strategi atau rencana apa untuk menyampaikan sampai diskusi tersebut hingga berjalan dengan efektif seperti itu? Ya, jadi untuk nanti mulai proses kegiatannya, nanti untuk pertama-tama mungkin saya akan mengabsen dulu anak-anak apakah ada yang sakit ataupun izin. Jika ada yang sakit nanti saya tanyakan dulu sakitnya sakit apa, lalu untuk misalnya yang izin juga izinnya alasannya apa. Nah setelah itu saya akan mencoba untuk menyampaikan sedikit materi sebelumnya, apakah mereka masih paham atau masih ingat. Kalau misalnya mereka sekiranya udah cukup ataupun udah paham dengan materi sebelumnya, maka akan dilanjut ke materi yang hari ini seperti itu. Lalu nanti juga akan ada tanya jawab, setelah itu ada diskusi antar kelompok. Nanti akan dibagi sekitar 3 kelompok, yang mana setiap kelompok akan dikasih sekitar 10 soal. Nanti akan kerjasama mencari jawabannya Pak, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira strategi apa nanti ketika diskusi sehingga nanti diskusi bisa berjalan dengan lancar? Ya, jadi strateginya diharapkan apa ya namanya? Untuk strateginya ya nanti itu aja sih Pak, dikasih tematik seperti soal-soal yang sekiranya akan menggugah minat belajar mereka Pak. Oh, jadi nanti mungkin lebih kepada tutor sebaya gitu ya, Ya, saling berkolaborasi dan ya. tentunya saling bekerja sama seperti Ya, itu. betul. Baik. Nah, kira-kira harapan Bapak setelah nanti pelaksanaan observasi atau supervisi ini harapannya seperti apa? Ya, jadi untuk harapannya kan di setiap kelas itu pasti ada yang menonjol ataupun yang tidak menonjol ya Pak. Yang jadi diharapkan dengan adanya kerjasama ini, yang kurang menonjol ini bisa ada kemauan ataupun ada niatan ataupun pendorong belajar untuk lebih semangat dalam belajar Pak. Jadi nanti dia tuh merasa ada yang membantu saat di kelas ataupun lagi proses belajar gitu. Oke, baik Pak ya. Mungkin segitu dulu ya Pak Ara. Terima kasih, kita akan langsung nanti melakukan observasi ya. Untuk lebih detailnya bagaimana saya akan mengamati pembelajaran Pak Ara, terutama terkait nanti diskusi kelompok para peserta didik di kelas 10A. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ara. Ya, sama-sama Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan belajar mengenai manfaat belajar sejarah ya. Oke. Silakan disiapkan bukunya. Nah, di sini sudah ada bendera putih-putih.
saya kasih satu kelompok. Tiga kelompok Ustaz Ya. Jika nanti disuruh untuk berikan contoh bisa langsung angkat bendera ya. Oh itu apa Ustaz? Iya itu Mas. Itu nanti dikasih ada nanti Soal kasih. ada soal. Oh. Ini bisa open book ya, nanti open book. Jadi gampang. Itu Mas. Open Ustaz. Ya. Open book Ustaz. Iya. Yeay. Ini sama ya. Oke, sini ada satu kelompok dua dan kelompok tiga. Oke, sebelum ditayangkan ini videonya, kemarin kita sudah bahas mengenai ini ya, bahas sejarah. Nah, yang kalian ketahui mengenai sejarah itu, ya, perbedaan sejarah dan prasejarah. Kembali itu apa? Silakan angkat. Ada buktinya mau tertulis ataupun tidak ya itu sejarah. Kalau prasejarah mah cuma dari mulut ke mulut tebakan hanya ceritakannya ada sekali itu. Ya, betul ya. Jadi yang disebutkan prasejarah adalah peristiwa sebelum adanya tulisan ya. Sedangkan sejarah adalah peristiwa setelah ada tulisan ya. Oke, betul. Poin Yeay. Lalu kita cari ya ciri ataupun contoh dari peristiwa sejarah ataupun contohnya apa? Kalau contohnya jadi keterangannya, contohnya apa kira-kira? Ya, peristiwanya. Ya, betul. Kalau sejarah Ini kalau beda ya. Oke. Jadi contohnya seperti hari kemerdekaan itu tentang sejarah. Oh, tidak. Wah. Oke. Jadi kalau sejarah itu contohnya seperti ini ya. Hari kemerdekaan, hari dan kalau misalnya bersejarah ya contohnya seperti masa purba ataupun dinosaurus ya, itu belum ada tulisan. Lalu berikutnya ciri dari sejarah. Silakan, cirinya ada tiga apa aja? Iya, maksudnya gimana? Maksudnya contohnya? Silakan. Iya betul. Jadi sifat sejarah ada unik, yaitu terjadi satu kali. Seperti hari kemerdekaan ya itu terjadi satu kali. Lalu unik itu berdampak ini ya, berdampak untuk orang banyak ya. Lalu yang itu penting ya, penting itu berdampak untuk orang banyak. Lalu abadi itu yang keenam ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat dulu video mengenai manfaat belajar sejarah.
Awalnya sejarah cuma dibagi jadi sejarah kemerdekaan, sejarah hidup muda, sejarah kolonial, atau sejarah peradaban dunia. Padahal nggak sama sekali. It's sejarah maritim, ada sejarah medis, sejarah tentara, sejarah bahaya, dan tentunya suku tidak ada sejarah. Dan kalau kamu udah nonton semua episode, kok bisa explain sampai hari ini? Berarti kalian udah tahu sejarah dari belajar matematika pelajaran. Kalian udah tahu sejarah filsafat yang melahirkan ilmu, sejarah matematika sampai menjadi kode semesta, hingga sejarah fisika, kimia, biologi, kesehatan, psikologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan geografi. Dalam 50 tahun terakhir aja, sains dan teknologi udah berkembang dengan sangat pesat. Kita udah berhasil menembus awan dan menginjak bulan. Kita udah punya banyak teori dan cara baru untuk mengurangi angka kemiskinan di seluruh dunia. Dan untuk bisa menemukan sebuah inovasi itu, ilmu sejarah jadi senjata utama untuk mengulik sampai ke akarnya. Koleksi-koleksi sejarah yang bikin kita tahu peristiwa-peristiwa udah kejadian di dahulu kala, kita bisa ambil banyak pelajaran dari sana. Dan nggak berhenti di pengetahuan, tapi juga dengan moral dan inspirasi. Masa lalu adalah harta karun untuk mereka yang berpikiran terbuka. Sebetulnya pada ilmu seperti itu yang relevan ya. Jadi misalnya kalau sejarah belajar sejarah, saya sekarang gitu banyak dimulai dan berhubungan dengan sejarah gitu ya. Di sosiologi, terus geografi, macam-macam gitu ya. Dan dari sejarah itu menjadi beberapa jauh lebih banyak ya sekarang ini gitu. Misalnya kimia gitu, itu juga berhubungan dengan sejarah atau tetapi misalnya dengan karbon usia berhubungan dengan itu ya. Coba kita lihat berita, masyarakat kita terlalu fokus sama hal-hal yang terjadi dalam sejarah kita. Padahal sebagian besar hal-hal yang perlu kita perhatiin dan lestarikan yang penuh inspirasi dan bisa membawa makna bagi kita jauh begitu banyak. Ilmu sejarah menarik kita ke banyak pengetahuan dan nilai moral yang sebenarnya kita butuhkan, tapi mungkin nggak bisa ditemukan di dunia saat ini. Kita bisa kaya dengan ilmu sejarah, kisah-kisah dan catatan dari leluhur kita. Semua peradaban hasil catatan yang berbeda, pakai huruf yang beda-beda. Untungnya kita masih sendiri tahu gimana biar semua peninggalan itu bisa berkomunikasi ke kita, dan ilmu itu bisa terus berkembang dari penyampaian informasi antar generasi. Berkat penyampaian ilmu inilah kita bisa dalam kelautan dalam sampai terbang menuju angkasa, mendengarkan seluruh pengetahuan yang kita punya dan terus menyambut harapan ke masa depan. Dan itu semua gak akan kejadian tanpa adanya bahasa. Nah itu ya sedikit gambaran mengenai manfaat sejarah. Oh, sejarah itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran ya dari kesalahan kita di masa lalu untuk hari ini untuk memperbaiki masa yang depan yang lebih baik ya. Jadi banyak sekali manfaatnya selain dari belajar sejarah seperti kita melihat dari revolusi industri. Dari hasil revolusi industri itu dari hal kecil itu bisa banyak banget ya manfaat yang bisa kita dapat seperti ada transportasi, upload ya, uang dan hal-hal yang memudahkan manusia untuk melakukan suatu kegiatan ya. Oke, silakan berkelompok, siap-siap. Apa manfaat dan sejarah yang kamu ketahui ya? Jadi basic kalian sendiri ya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Manfaat sejarah, manfaat belajar sejarah, silakan. Ya, menurut kamu aja silakan. Silakan. Ya. Ya, betul. Terus itu
kita harus melewati proses seperti SD, SMP ya, baru bisa SMA ya. Oke, ini selanjutnya di sini udah Bapak sediakan ada kertas. Nah ini nanti untuk kelompok. Kalian bisa bagi tugas ya. Jadi buat orang tuh dikasih 2 soal, tinggal bagi-bagi aja. Jadi untuk satu kertas itu 1 jawaban. Ada 10 ini ya, udah dapat semuanya 10. Ya sekarang kerja sama ya. Nanti langsung ditempel di sini. Langsung ditempel kalau udah dijawab ya. Itu ada double tick di belakangnya, tinggal ditempel aja. Terus nomor 1 keluar. Nanti kelasnya masih sama ya. Yang jawab siapa? Lalu kasih jawabannya. Ya, silakan. Dia pakai nama. Yang jawab siapa? Terus jawabannya. Terus semuanya saja ya. Jangan mengandalkan 1 orang, 10 orang. Jika ada soal yang kurang jelas bisa ditanyakan saja. Nanti dicek benar kan jawabannya. Oh boleh. Kurang berapa? Untuk 2 kelompok tercepat nilai tambahan di 20 poin. Apa? Sesuai nomor.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para. Pagi Pak Cik. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Iya. Sebelumnya terima kasih para sudah bisa meluangkan waktu ya Iya. di tengah-tengah kesibukan mengajar ya. Karena memang saya ada keperluan untuk mengobservasi hasil ya, daripada observasi pasca observasi. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Iya. Nah, kita sudah melakukan pra, kemudian observasi. Kalau nggak salah kemarin teh Pak Ara ketika saya masuk ke kelas, ketika observasi di kelas 10 betul? Iya. Iya, di kelas 10, A. 10A ya. Iya. Dan ini Pak Ara mengajar mata pelajaran sejarah Iya. di SMAIT Ibadur Ibadur Rahman. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Ara Ya. setelah melakukan atau setelah saya observasi lah di kelas seperti itu, gitu ya. Ya. Baik, baik Pak Ara. Nah kira-kira Pak Ara, bagaimana nih perasaannya ketika Pak Ara diobservasi oleh saya Oh iya. kemarin di kelas 10A ya, mata pelajaran sejarah? Untuk perasaannya itu agak pertama emang agak sedikit canggung karena memang pertama kali dilihat sama guru lain. Karena pas masuk kan langsung di mandiri tuh, ngajar mandiri. Nggak di tes dulu atau dilihat dulu awal masuk. Jadi kemarin berasa lagi di tes ngajar aja. Ya, tapi kemarin juga memang kelihatan ya, tapi sejauh ini lancar ya kemarin ya. Alhamdulillah lancar. Meskipun tapi ada canggungnya gitu ya. Iya. Takut ada salah apa. Ya, apalagi para guru baru gitu ya. Iya, betul. Guru baru yang belum pernah di bahasanya itu di supervisi gitu ya. Iya. Mudah-mudahan jadi pengalaman Iya. ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi perasaannya senang tapi Iya, senang tapi ada rasa canggung. ada canggungnya ya. Iya. Seperti itu. Oke, baik, senang dan canggung. Baik. Kemudian bisa ceritakan kembali gak kira-kira proses pembelajaran Pak Ara yang kemarin Iya. yang pernah dilakukan ketika saya diobservasi? Untuk proses awal sampai akhir. Boleh? Iya. Jadi untuk prosesnya kemarin kan sempat masuk kelas, lalu menyiapkan kelas dulu sebelum pelaksanaan belajar. Setelah itu setelah suasana kelas udah efektif ya, kelas udah bersih, anak-anak udah pada duduk di tempat masing-masing. Setelah itu mulai menyuruh mereka untuk berdoa dan ini menyiapkan untuk persiapan belajar. Setelah itu kita ada sedikit mungkin games dulu agar ada semangat belajarnya biar nggak pada ngantuk. Di Madrid banyak juga yang suka ngantuk karena kelasnya lumayan padat. Nah setelah dikira semua udah siap untuk belajar, kita bahas dulu tujuan pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi ini dan ada ini sedikit pertanyaan buat anak-anak agar ada sedikit gambaran Pemantik. ya. Setelah pemantik mungkin ya, tugas kita sebagai guru tinggal menambahkan hal-hal yang belum mereka ketahui seperti itu. Oke, Ada baik. juga diskusi mungkin, setelah itu ada pembagian tugas. Ya, baik. Siap. Betul sekali ya, yang memang Pak Ara tadi sudah disebutkan juga sudah sesuai apa yang sudah saya centang beberapa ya, mulai dari tujuan pembelajaran, bahkan kemarin KSE-nya ada gitu ya, KSE-nya. Jadi mulai dari pembiasaan berdoa sebelum pembelajaran, kemudian Pak Ara kemarin banyak ada ice breaking-nya juga gitu ya. Ice breaking-nya. Kemudian sesuai dengan kesepakatan ketika pra observasi, saya akan lebih fokuskan kepada masalah diskusi lah seperti itu ya. Nah, masalah diskusi ketika sudah pembelajaran. Jadi kemarin itu Pak Ara tuh menampilkan dulu sebuah video ya tentang bagaimana pentingnya kita pembelajaran sejarah seperti itu ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian seperti itu kemudian mulai berdiskusi lah ya seperti itu. Oke. Nah baik, untuk selanjutnya terkait proses pembelajaran tersebut
ada gak hambatan yang terjadi gitu Pak Ara? Oh iya, untuk hambatan-hambatan mungkin ada ya, mulai dari mungkin dari ada hal-hal yang sedikit terlewatkan seperti lupa memberikan apa namanya soal ataupun materi sebelumnya. Jadi kemarin udah langsung ke materi hari itu. Iya betul Iya. ya, ingat Ya, ya. saya lupa. Iya. Gara-gara mungkin Mengaitkan dengan materi sebelumnya Iya, ya. iya. Iya, betul. udah canggung juga atau gimana ya. Jadi kemarin langsung ke hari itu aja materinya. Mungkin ada juga anak yang ngantuk, lalu ada juga yang apa namanya? Tidak aktif. Iya, ada juga yang asik sendiri gitu lah. Oh, asik sendiri ya. Main apa gitu. Suka ada aja yang gitu. Oke, jadi memang itu salah satu hambatannya. Jadi Iya. ada asik sendiri gitu lah ya. Asik sendiri ketika diskusi, ada yang asik sendiri lah Iya, seperti itu. betul. Nah, kira-kira kenapa sih anak tersebut bisa asik sendiri? Ya, pertama mungkin karena dari pembagian tugas kelompoknya yang lebih mengutamakan ke beberapa orang mungkin ya. Ya, jadi yang ini mungkin kurang nih pahami, lebih fokusnya di anak yang satu ini gitu. Jadi lebih banyak yang aktif tuh anak 1-2 itu aja gitu di kelompok itu. Oke, baik. Lalu kalau yang ngantuk itu biasanya bilangnya dari kecapean karena kegiatan studi padat, ada juga yang kurang tidur seperti itu. Oh ya, baik. Nah, kira-kira bagaimana tuh cara solusi untuk mengurangi supaya tidak ada anak yang tadi dengan kasihkan sendiri gitu kan, atau bahkan ada yang ngantuk seperti itu, kira-kira bagaimana solusi menurut Pak Ara? Iya, jadi kemarin kan sempat ditanya juga kenapa bisa ngantuk, ternyata emang kondisinya seperti itu ya. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan juga Kondisi apa maksudnya? kondisi kegiatan mereka yang kecapean atau gitu. Oh, pada Ngantuk. jadwal. Iya, Oh, di di sini ya. di sini. Paling asalnya disuruh untuk cuci muka aja biar agak fresh. Itu lumayan lah, ada sedikit mungkin ada apa namanya hilang ngantuknya agak berkurang. Iya, siap. Ya. Kalau yang asik sendiri gimana tuh? Nah, untuk yang asik sendiri tuh paling saya tanya kamu udah kebagian tugas apa hari ini? Nggak dapat tugasnya, disuruh nanti aja presentasi gitu aja. Iya, terus. Iya. Oh ya, nggak boleh gitu juga, harus ikut diskusi juga, minimal cari informasi di buku ataupun di HP gitu. Oh Iya, iya, paling. baik ya, siap. Nah, kira-kira tadi sudah ada ya. Iya. Jadi kalau misalkan ngantuk, cuci muka atau tadi suruh berdiri gitu kan. Kalau yang mengasih kemudian Pak Ara lebih mengingatkan lagi, mengontrol ketika diskusi. Iya, betul. Nah, kira-kira solusi tersebut tuh mau kapan dilaksanakan Pak Ara? Oh, kemarin juga udah mulai dilaksanakan sih. Oh, udah langsung Iya. diperbaiki ya. Baik dari itu juga. Hmm. Paling untuk kedepannya juga lebih mungkin dimaksimalkan lagi hal-hal yang seperti itu. Mulai dari kapan? Pokoknya setiap pembelajaran Iya, gitu? untuk pembelajaran pasti. Pastilah. Iya, akan lebih diperhatikan. Nah, iya. Ya baik, Masya Allah, sangat luar biasa lagi ya Pak Ara. Dan memang tadi juga memang terkait dengan masalah yang diskusi yang saya lebih tekankan tersebut. Iya. Kenapa memang demikian ya? Kalau tadi secara KSI sudah ada, nah mungkin kedepannya juga mungkin nanti Pak Ara bisa untuk pembagian kelompok untuk lebih mengutamakan di pembelajaran diferensiasi. Ya tentu kita harus tahu ya bagaimana gaya belajar anak, potensi anak, bisa seperti itu ya. Nah, makanya nanti coba lebih diperkuat lagi di bagaimana proses pembelajaran diferensi itu sendiri ya. Bagaimana cara mengelompokkan kelompok ya, bisa saja ini sesuai dengan gaya belajar visual, audio atau seperti apa, supaya nanti tidak tadi terlalu mengasihkan dan sebagainya. Iya, Seperti betul. itu gitu ya. Iya, betul. Oke. Barangkali ada yang ditanyakan lagi para Mungkin itu aja sih, Pak. siap. Oke. Siap. Bagaimana perasaannya senang setelah audio observasi, kemudian ada pasca observasi, rasanya lebih senang, lebih lega? Ya, cukup senang, Pak. Jadi Lebih untuk senang. dari pengalaman kemarin mungkin banyak pelajaran, pengalaman yang bisa diperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya gitu. Jadi kekurangan-kekurangan kemarin udah Bapak kasih masukan-masukan juga. Nah, itu juga sangat membantu saya untuk kedepannya. Oke, baik, alhamdulillah ya. Iya. Nanti kalau misalkan memang ada permasalahan masalah terutama dalam pembelajaran, nanti boleh konsultasilah sama saya nanti di ruang guru atau di beberapa kesempatan yang lain ya.
Oke, mungkin itu saja Pak Ara ya. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya dan sudah berkenan di observasi. Mudah-mudahan menjadi pengalaman untuk kita bersama dan Amin. bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran yang berpusat pada didik. Ya. Dengan hal tersebut bisa meningkatkan pembelajaran khususnya di sekolah SMA IT Ibadah Rahman ya.